Teman-teman, welcome to my channel. Ini akan jadi video kedua gue. Gue memulai YouTube di tahun 2025. Suatu hal yang mungkin buat orang mungkin sudah terlalu telat kali ya. Di tahun 2025 baru memulai sebuah akun YouTube. Tapi buat gue, ini adalah sebuah journey baru dalam hidup gue. Dan I'm so excited to start with it. Dan along the way, gue merasa memulai sebuah akun YouTube adalah sebuah journey yang memaksa gue untuk belajar hal-hal baru. Memulai akun YouTube di tahun 2025 buat gue pribadi ada banyak tantangan. Yang pertama adalah tantangan tentang mindset. Yang kedua adalah tantangan tentang membuat konten itu sendiri. Dan tantangan yang ketiga adalah proses dalam membuat sebuah konten tadi. Dan untungnya gue menemukan satu buku yang gue merasa buku tadi itu sangat membantu gue bagaimana menghadapi 3 hurdle atau 3 tantangan yang gue temukan dalam gue memulai sebuah akun YouTube. Dan hari ini gue akan cerita satu buku Still Like an Artist yang ditulis oleh Austin Kleon. Gue beli buku ini tahun 2014, hampir 11 tahun yang lalu. Tapi baru-baru ini gue membaca kembali buku tersebut dan gue menemukan bagaimana buku tadi kemudian membantu gue untuk akhirnya memberanikan diri untuk membuat sebuah akun YouTube. Dan hari ini gue akan sharing. Salah satu hal yang membuat gue merasa tidak nyaman untuk membuat adalah sejenis pressure untuk membuat sebuah konten yang original. Gue pribadi melihat ini sebagai sebuah kecenderungan untuk membuat sesuatu secara perfect. Dan di buku ini Austin Kleon bercerita bahwa 9 out of 10 yang orang sebut sebagai original sebenarnya adalah undetected plagiarism. Saya nggak bilang bahwa plagiarism itu adalah suatu hal yang sewajarnya. Tapi di buku ini juga dijelaskan bagaimana artis atau orang-orang kreatif di luar sana juga mencuri dalam tanda kutip atau mengambil ide-ide yang membuat mereka terinspirasi dan akhirnya membuat sesuatu hal yang baru. Yang kemudian along the way, ketika mereka terus melakukan itu, mengeluarkan sisi originalitas dalam diri mereka masing-masing. Jadi poin pentingnya adalah kita harusnya tidak usah terpaku untuk mengeluarkan sisi originalitas kita pada kali pertama kita melakukan sesuatu. Hal kedua yang gue temukan membuat gue enggan untuk memulai sebuah akun YouTube adalah konten. Konten apa yang akan gue buat? Karena dengan ratusan ribu akun YouTube yang ada di luar sana yang dari Indonesia, gue ngerasa seperti semuanya sudah di cover orang. Kita mau ngomongin jalan-jalan, kita mau ngomongin review buku, kita mau ngomongin culinary, kita mau ngomongin traveling, kita mau ngomongin any kind of content, sepertinya semua orang sudah melakukannya. Tapi kemudian ketika gue membaca buku Austin Kleon ini, dia bilang bahwa it doesn't really matter. Dia bilang, you have to make something that you want to see. Kalau kamu pengen cerita atau baca buku sesuatu hal yang menarik, ya kamu buat bukunya. Kalau kamu pengen nonton video yang kamu pengen tonton, ya kamu bikin videonya. Atau kalau kamu misalnya pengen bikin atau bikin gambar sesuatu, atau you wanna make a business or a company yang menurut kamu ideal, ya itu yang kamu lakukan. So in essence, go create, make that stuff. So manifesto itu yang gue coba bawa untuk video-video gue selanjutnya. Apapun yang ingin gue lihat, gue akan mencoba untuk membuat video tersebut. Gue suka jalan-jalan, gue akan bikin video tentang jalan-jalan. Gue suka buku yang mungkin memberikan inspirasi buat gue pribadi, dan mudah-mudahan buat teman-teman di luar sana itu yang akan gue coba sharing juga di sini. Atau hal-hal yang dalam kehidupan ini gue merasa menikmatinya, hal itu juga yang gue coba sharing ke teman-teman. Karena gue yakin bahwa let's say kita ngomongin masalah buku Still Like an Artist ini, gue yakin ada mungkin puluhan ribu reviewer di luar sana, baik di Indonesia maupun di luar, yang juga mereview hal yang sama. Tapi it won't stop me to really start the thing that I want to see, because I want to see somebody review this book from the perspective of starting a YouTube account. Dan itu yang gue lakukan sekarang. Yang ketiga adalah sebuah proses. Karena membuat akun YouTube
tentu harus diikuti oleh kontennya. Dan membuat konten tadi tentu harus ada proses. Dan proses membuat konten tadi ada banyak hal, banyak area, banyak expertise yang jauh di luar kemampuan gue. Misal bikin skrip, kemudian mengambil videonya sendiri, kemudian editing, kemudian coloring, kemudian audio. Hal-hal itu gue merasa bukan expertise gue. Dan untungnya gue menemukan satu quote yang bagus banget di buku ini. Dia bilang, if you find a problem, Google that problem. If you find something that interests you, or if you find something that makes you question something, then Google it. In essence, Google everything. Konsep Google everything ini, it really helps me a lot in this, dalam proses membuat sebuah konten. Katakanlah gue tidak tahu bagaimana mengedit sebuah video. So, yang gue lakukan adalah gue Google every step of the process. Atau ketika gue pengen melakukan sesuatu dalam proses editing tadi, gue Google. Dan it helps me a lot. It helps me a lot to really solve the at least the small puzzle which is the editing. Hal terakhir yang gue temukan juga sangat bermakna di bukunya adalah dia ngomong tentang masalah education and school. School and education are two separate things. Kadang-kadang kita merasa bahwa ketika kita sudah selesai di bangku pendidikan formal, edukasi menjadi kata yang bukan milik kita. Padahal sebenarnya di masa yang cepat sekali berubah saat ini, edukasi adalah hal yang mutlak untuk kita bisa berkembang, untuk kita bisa tetap keep up dengan perkembangan zaman. So, menurut gue, education adalah tanggung jawab kita untuk terus-menerus mengupgrade diri. Karena hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa terus berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman, dan pada akhirnya bagaimana kita bisa mengeluarkan potensi terbaik di hidup kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada 1 atau 2 poin yang bisa teman-teman pelajari. Thank you for watching. Bye guys.